Sekarang kita lihat berani banget si Kadrun ini sekarang mau mendegradasi si Pak Dudung lagi nih dengan masalah gara-gara Tuhannya Arab gitu doang, bener-bener dangkal banget gitu kan dengan wawasan cetek ini dengan kerjaan Kadrun, dia cari celah begitu, karena ya cuman masalah begitu aja betapa bodohnya ajaran seperti ini begitu loh, kok masalah begitu aja dipolemikkan. Jadi artinya selama ini kalian itu nggak ngerti Tuhan atau siapa begitu. Gitu loh. Kok masalah Tuhan Arab aja dijadiin polemik. Ya udah tahu lah Tuhan itu di mana-mana ya universal. Kok bodoh banget gitu. Kita ke boleh saya timpalin sedikit Pak. Siapa Pak? Pak Reinhardt ya? Pak Santi Amer, Beta Maluku boleh. Oh, Pak Beta Maluku silakan Pak Beta, nanti harus Pak Beta Maluku, Pak Asianus, langsung ke Indah Dewianti ya. Silakan Pak Beta Maluku, ketemu saudara ini dari jauh. Ini ada satu nama yang perlu sangat kita dukung dari ungkapan Pak Suara Kebenaran tadi. Itu sangat tepat tuh, Jenderal Dudung Pak. Siap. Itu betul-betul dia nasionalis, saya lihat, dan dia berani. Selain pendekatan dari Galarua, diperlukan juga dukungan untuk mengangkat suara Pak Dudung ini agar menasional untuk pemimpin masa depan Indonesia. Kalau memang secara nasionalis ya, kita perlu tokoh seperti dia, tegas. Dia beragama Islam tapi dia berani berkata, walaupun dia tidak mengusik tapi dipelintir oleh si khilafah seakan-akan mengusik. Nah, itu salah kaprah benar, khilafah kena batunya nanti pasti. Dan ini kita perlu dukung Pak Dudung itu Pak. Kalau perlu dia dijadikan presiden 2024. Kita harus suarakan itu Pak. Siap. Dia tokoh yang satu-satunya yang muncul yang bisa kita harapkan. Ya, kemudian juga dia bisa bertindak, itu yang kita senang Pak. Dia bertindak, dia nggak omdo. Kalau nggak FPI masih menguasai Jakarta Pak. Si Rizik Syihab belum tentu masuk penjara. Tapi ya karena Dudung ini memang. Nah, kalau Pak Jokowi takut, ya udah berikan kekuasaan ke secara militer ke Dudung untuk bertindak. Ya, Pak Andika tolong dukung si Dudung aja kalau Pak Andika takut. Karena kita jelas kita tidak ingin mau Indonesia menjadi negara agama seperti Syria yang hancur-hancuran. Itu poinnya. Nah, masyarakat yang mendengarkan ini, masyarakat umum bersuara. Walaupun kalian Muslim bersuara, kita bernegara di sini, bukan beragama. Beragama itu pribadi kita masing-masing. Jadi udah betul deh Pak Suara Kebenaran adakan pertemuan dengan Pak Dudung. Kemudian kita juga bersuara untuk 2024 pimpinan nasional yang nasionalis adalah Pak Dudung. Di mata kita satu-satunya yang berani bicara, berani bertindak Pak Dudung. Mungkin gitu Pak Paul, Pak Santi Amer. Iya, betul. Lanjut. Bu Linda dulu, Linda. Ya, Wonder Woman, silakan. Wonder Woman. Ayo, Bu Linda. Ya, shalom. 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 Shalom, Pak Santi Amer, Pak Shalom, Ibu. Shalom. Bung Beta Maluku, Pak Suara Kebenaran, semua deh saya sebutin ya. Oke, tadinya sih udah mau tidur Pak Santi Amer, tapi ketika saya mendengar komen dari Pak Suara Kebenaran, ngantuk saya sedikit pergi. Jadi saya mau komen seperti ini Pak. Apa yang disampaikan Pak Suara Kebenaran itu saya sangat setuju. Yep. Karena yang tadi Bapak bilang bahwa kita harus menjalin hubungan komunikasi dengan Pak Dudung, dengan Kapolri. Itu sebetulnya pemikiran itu sudah ada di kepala saya jauh-jauh hari Pak. Sudah ada. Cuman saya hanya berpikir begini, itu pasti kita lakukan. Masalahnya di intern kita, ya akte pendirian kita itu kan semua dalam proses ya. Jadi itu belum selesai. Nah, bagaimana kita bisa menghadap Pak Dudung atau Pak Kapolri? Tentu kita perlu membawa identitas kita. Nah, kita membuat surat kan tentu juga harus resmi kan Pak. Ya. Itu. Jadi
ketika aktenya sudah jadi, mudah-mudahan minggu depan ini sudah bisa beres. Nah, kan saya sudah pernah bilang juga sama Pak Pol, saya akan bikin satu kop surat ya, Galarua gitu ya. Nah, nanti dari kop surat itu kita bikin surat resmi ke Pak Dudung atau ke Kapolri. Jadi resmi. Nah, kita minta waktu dan itu memang kita harus duduk. Itu saya setuju banget dengan Pak Suara Kebenaran. Supaya keberadaan kita juga diketahui sama TNI, Polri, bahwa kita benar-benar punya organisasi yang betul-betul mendukung negara, membantu negara, membantu polisi TNI. Gitu, Pak. Mantap. Itu yang tadi pas saya dengar Pak Suara Kebenaran ngomong gitu, ya cepet-cepet join. Jadi saya usahakan minggu depan ya saya akan terus pantau supaya kita punya akte pendirian itu sah, udah ada. Nah, kita sudah lega gitu loh, Pak. Lega, kita mau bergerak, kita punya identitas itu jelas. Nah, sekarang kalau kita mau menghadap siapa? Kita ini dari mana gitu loh, Pak. Kita ini siapa? Orang kan tidak tahu. Apalagi kita tidak punya satu badan hukum yang jelas. Wah, saya sih nggak berani maju ya, Pak. Tetapi kalau kita punya aktenya semua sudah lengkap dan segala macam, wah, saya juga orang nomor 1 yang akan maju, Pak. Maju untuk bikin janji atau bikin surat ke Pak Dudung dan jajaran-jajaran yang lain. Itu aja Pak Santiamer, Pak Suara Kebenaran. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Pak Santiamer, kalau sampai ketemu sama Pak Dudung, oke deh, saya ikut juga tuh, boleh. Siap, siap. Iya, boleh. Pasti, Boleh. Pak, pasti. Ya. Banyak hal yang nanti kita mau bicarakan gitu kepada pejabat-pejabat Indonesia, betapa bahayanya kadrun khilafah ini. Diundang saja sekalian masuk kemari Pak Santiamer. Bisa. Sama Pak Hendro Priyono, Bu Linda. Ya, biar Pak Tobing yang memfasilitasi toh. Ya boleh, bagus itu ya. Pak Tobing memfasilitasi kan bisa kan juniornya toh. Siap Pak Paul, siap. Ya, saya sih ada beberapa orang yang juga bisa masuk ke Pak Dudung ya sebetulnya. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita via Pak Tobing dulu dah. Cuman nanti kalau mau ketemu beliau ya kita mesti siapin apa aja yang kita mau sampaikan. Intinya jadi begitu awal langsung dia dapat akan masuk lagi, kita langsung ke Kapolri lagi, bahkan nanti sampai ke jajaran yang bintang-bintang 32-nya itu gitu. Supaya benar-benar ini bisa terjangkau, dan saya yakin dengan begini Galarua berkibar luar biasa, Pak. Luar biasa. Pak Suara Kebenaran. Ya. Pak, karena menurut saya apapun nanti aktivitas atau class action dari Galarua tidak akan pernah lepas juga daripada yang namanya TNI dan kepolisian kan, Pak? Iya, benar. Nah, itu. Jadi memang harus kita menjalin hubungan dengan beliau-beliau di atas ini, gitu loh, Pak. Iya, mereka mengenal kita itu bagus sekali. Jadi mereka tahu bahwa kita benar-benar support untuk NKRI, benar-benar mencerdaskan, dan kita support pejabat-pejabat yang benar-benar mau menegakkan keadilan, kebenaran di negara Republik Indonesia ini. Begitu, kita support. Nah, artinya kalau kita lakukan seperti ini, rakyat Indonesia pun juga akan bangkit. Sekarang kita lihat berani banget si kadrun ini sekarang mau mendegradasi si Pak Dudung lagi nih dengan masalah gara-gara Tuhannya Arab gitu doang, bener-bener dangkal banget gitu kan, dengan wawasan cetek ini dengan kerjaan kadrun, dia cari celah begitu, karena ya cuman masalah begitu aja betapa bodohnya ajaran seperti ini begitu loh. Kok masalah begitu aja dipolemikkan? Jadi artinya selama ini kalian itu nggak ngerti Tuhan atau siapa begitu? Gitu loh. Kok masalah Tuhan Arab aja dijadiin polemik? Ya udah tahu lah Tuhan itu di mana-mana ya universal. Kok bodoh banget gitu loh. Hal seperti itu satu hal begini Pak Suara Kebenaran. Satu hal yang membingungkan saya adalah kenapa kok Pak Andika terlihat kok menanggapi itu ya soal kadrun-kadrun itu, Pak? Nggak apa-apa, biar dulu. Dia kan secara institusi mesti tangkap dulu. Jadi seolah-olah
nggak membela untuk jajaran di bawahnya gitu ya. Nah, tapi untuk seperti ini Andika akan jelas nanti sikapnya. Kita juga akan melihat kualitas dia. Iya, gitu. kita jadi lihat kan sekarang nih kan, kita nonton semua nih. Kualitas dia seperti apa begitu. Apakah dia termasuk yang lebih tegas lagi daripada Pak Dudung, atau dia nggak cocok kualitasnya sebagai bintang 4 Panglima TNI. Ya kalau nggak cocok, ya kita akan suarakan cepatlah digeser sama Pak Dudung aja. Nah, kalau dia cocok, perpanjang lagi 2 tahun 3 tahun lagi juga nggak apa-apa. Pokoknya intinya libas kadrun Arab yang suka hoak, provokasi dengan wawasan cetek. Kita ini orang-orang cerdas, dan saya yakin banyak Muslim jauh lebih cerdas, karena cuman mereka nggak ngerti Arab aja, selama ini dibohongin sama ulama ustadznya yang kadrun, yang mau memperpanjang kekuasaannya, cari uang. Kalau nggak ngerti Arab ya ditinggalin, nanti takutnya mereka lahan untuk cari duitnya hilang, seperti itu. Nah ini yang kita mesti cerdaskan, kasih kita lah yang orang-orang Kristen ini jadi pionirnya, jadi think tanknya, cepat itu kita babat kadrun itu, nggak akan lama, 5 tahun juga habis. Nggak usah banyak-banyak, tangkap 100-200 orang aja pemimpinnya, habis itu. Selesai udah. Selesai. Makanya itu Susah saya bilang banget Galarua gitu. ini kalau kita tim lawyernya ini urat takutnya udah pada putus semua, itu tuh kita jangankan 100 Pak, kita ngelaporin 10 orang aja ya, itu mereka jerah loh Pak. 10 orang aja itu ya, Somad, Haikal Hasan, Mustafa kemarin itu ya, itu bisa masuk, selesai itu ya, 10 orang aja itu. Wah itu mereka benar-benar jerah loh Pak. Dan kita harus benar-benar urat takutnya udah putus. Ya kan, dana jangan ditanya, kita tinggal kita teriak, saya yakin banyak yang mau support. Ya siasatnya kadrun dengan kita lah, jauh lah, walaupun kayak seperti apa, ayo kita mainin. Yang penting TNI sama Polri mau dengar gitu loh. Jadi lakukan seperti itu, cepat itu habis, nggak perlu lama-lama lagi. Memang butuhnya keberanian Pak. Kalau kitanya nggak berani, polisinya juga bingung Pak, takut Pak. Polisi kan hanya meresponi kita aja. Kalau kamu berani, ayo jalanin, gitu kan. Kalau kamunya nggak berani, ntar udah kita jabanin, tengah jalan kamu mundur, pusing kita kan. Gini juga sih Pak Paul, jadi memang ini sumber bencananya ini ya ajaran kadrun Arab yang ini yang benar-benar. Oh itu udah pasti itu Pak. Kan? Jadi sering Pak, setiap minggu itu kalau bisa sekali 2 kali pencerahan terus Pak. Kan selalu Pak. Menjelang 2024. Kan selalu Pak. Supaya supaya muslim-muslim yang enggak ini nih, yang enggak cerdas ini ya gampang diprovokasi. Setiap minggu kita pencerahan Pak, kita sadarkan kan mereka ini hati-hati dengan ajaran-ajarannya, hati-hati dengan respon cara mereka bergerak. Gereja-gereja sendiri soalnya kan gerejanya kan juga ikutan terlibat Pak. Nah itu tadi Andalusia jatuh, kenapa Andalusia jatuh ke tangan Islam, Bizantin jatuh ke tangan Islam, karena ada partisipasi pengkhianat gereja ini Pak. Ya yang mereka mau kerjasama. Sedangkan Alkitab sudah jelas mengatakan kalau sama orang begitu mah kita nggak usah kasih salam pun jangan, haram jadah. Ya kan, kasih salam pun haram jadah, nggak boleh. Karena mereka itu orang-orang munafik yang pura-pura baik. Jadi kita udah nggak boleh kasih salam, dan kita tahu si Gilbert malah kasih salam, malah rangkulan, kan goblok kan. Malah ngikutin program-programnya juga. Nah itu kan jadi goblok. Bahkan Galarua ini bisa juga nanti kerjasama dengan lembaga bantuan hukum internasional, sehingga kita bisa punya kekuatan yang lebih besar lagi. Kalau dari sini susah bergeraknya, dari luar juga kita bisa teriakkan. Betul. Wah ini ternyata sudah jam 12 di sana ya. Kita coba tutup supaya jangan kepanjangan. Mungkin ada yang mau kasih penutup, Pak Santi Amer, Pak Putih, Pak Suara, Pak Robert, siapa mau penutup? Pak Putih udah sampai ke Hongkong nih Pak Putih mah. Pak Putih kayaknya Pak Putih belum ngomong dari tadi. Udah sampai Hongkong Pak. Udah sampai Mongolia Pak Putih. Oh udah balik Mongolia. Iya udah sampai Mongolia. Enggak, udah nyampe, udah balik lagi Pak. Udah balik lagi Pak.
balik lagi. Tingnya gatel ya Pak disebutin. Iya ini. Bahaya ini. Timbul tenggelam. Iya ini. Siapa yang mau penutup ini? Siapa menutup nih? Pak Putih, Pak Putih. Ya Pak Putih penutup. Ya, ini gairah persatuan makin bertumbuh ini, lihat ya. Karena hal-hal seperti ini kita selalu dibungkam oleh ketakutan ya, anak bangsa ini. Kebenaran itu dibungkam, tapi mereka begitu sudah terkuak gol-gol yang ingin mereka buat bagi bangsa ini, sesama mereka saling tujuan mereka sebenarnya ingin mendiskreditkan kita yang sudah berani cuap-cuap ya mengenai gerak-gerik mereka. Kita sudah bisa memperhatikan sayap-sayap mereka ada di mana ya. Dan yang menghebohkan tadi kan kita dengar sendirilah bagaimana Haikal ya mencela Bapak pendiri bangsa kita ini ya. Tapi ini paling cocok ini kita dekatin keluarga Pak Karno ya. Kalau kita Galaruan kita minta mereka dampingin. Saya rindu ini laporan kita nanti didampingin Ibu Fatmawati nih. Kita Benar saya Pak videonya Pak. Benar Pak. Ya, jadi kita minta Ibu Fatmawati, kita sudah terhubung. Kemudian sama Guntur kita sudah mau atur pertemuan, tapi tahu kita terjebak ya dengan waktu musibah meninggalnya istri Pak Tobing dan seterusnya, waktu bergulir ya. Tapi kita kerja kita ini didukung oleh suasana mulut mereka sendiri yang kemudian tidak bisa lagi direm, karena keinginan mereka itu memang tujuannya ingin ingin bagaimana cara orang-orang yang mereka sudah setting untuk mereka hancurkan nama baiknya di bangsa ini, mereka sudah atur setting. Tapi tengok Pak Karno dia cemarkan namanya dengan sikap yang sedemikian rupa. Dengan bersamaan rekan-rekan yang lain muncul, Kahar Muzakar harus jadi pahlawankah. Tengok, jadi ini tidak kebetulan. Mereka sebenarnya memilih kata aja mereka sudah atur. Mereka bom pada waktu yang bersamaan, tapi macam mana cara Kahar Muzakar dibilang harus jadi pahlawan. Jadi suara-suara ini kan lucu. Padahal kita terang-terangan kita bagaimana cara orang-orang yang di dalam pelang Pradri itu dicatat sebagai pahlawan nasional, kita akan gugat itu. Karena mereka itu Padri itu bukan melawan Belanda ya. Yang dibantai itu adalah anak bangsa. Tapi kemudian kalau kita mau melihat lebih jauh lagi gerak-gerik mereka ini, kita harus waspada banget ini tentang bagaimana HAM ini ternyata sudah ada di pihak yang tidak benar lagi. Jadi ada lembaga-lembaga yang dibiayai oleh negara, lembaga-lembaga yang memiliki otonomi khusus, memiliki otoritas untuk membuat satu keputusan, satu sikap. Ya, mereka juga sudah disusupi. Jadi lembaga-lembaga ini harus dibersihkan. MUI harus dibersihkan daripada gerakan-gerakan ingin membuat republik ini menjadi muslim ya. Ya, HAM, tengok betapa begitu banyaknya yang seharusnya dia bela. Masa HW mau dihukum mati dia protes, kan nggak benar itu. Sudah putusan resah pengadilan bagaimana pemangsa anak-anak asuhnya di pesantren itu, Heri Hirawan ini, dia protes, Heri Hirawan dapat hukuman mati dengan tembak, kan nggak benar juga ini. Dan banyak lembaga-lembaga lain seperti tadi juga kita sebut bagaimana BNPT itu minta maaf dengan gampangnya, padahal dia lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah independen dalam bagaimana mengatasi teroris sebelum
terjadi, bahkan sesudah terjadi. Jadi yang begini-begini ini harus ditata ulang ya. Orang-orang yang mendapat posisi di situ, jangan-jangan mereka sudah disusupi ya. Atau memang terang-terangan kita bilanglah mereka memang sudah disusupi. Hari ini kita melihat judul yang dibuat Pak Paul ini menggairahkan bagi saya. Karena apa? Ini yang selama ini ditutup-tutupin di bangsa ini. Tapi sekali lagi, kenapa harus melalui link Zoom ini yang berani cuap-cuap ya? Sementara di belakang sana orang diteleponin oleh kata pel buruk yang ngaku-ngaku lawyer ya, menakut-nakutin orang yang ingin untuk bersuara di link ini. Ini apakah lawyer yang barisan sakit hati yang tidak mendapat apa yang mereka mau melalui link Zoom ini, kita juga nggak tahu. Semogalah si Tungir ini cepat mengerti yang kita kerjakan bukan untuk kepentingan pribadi kita ya, tapi untuk kepentingan Republik Indonesia. Yang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah satu-satunya dasar negara kita. Demikian Pak Paul. Pak Pute, sedikit. Lanjut. Itu yang masalah tadi Ibu Sukmawati, kalau bisa ya boleh sih itu, karena itu kan bicara proklamator. Kita aja sebagai warga negara yang nggak sedarah, sedaging itu, bukan juga anggota PDI yang resmi, marah gitu dengar kadrun si Haikal ini seenak udelnya ngomong begitu, sama seperti itu harusnya digelitik juga tuh Bu Sukmanya, benar tuh. Sebenarnya ini kesempatan Pak Pute, jadi kesempatan ketemu Ibu Sukmawati, kalau bisa juga minta ketemu sama Ibu Mega, mumpung Ibu Mega itu masih menjabat sebagai ketua PDIP. Ini kan suatu partai nasional di mana di situ multi ras, multi agama semua ada di situ. Nah, dan pemenang pemilu berapa kali. Jadi ini partai besar ya, minimal itu berapa puluh persen, 20% lebih kan suaranya. Nah, ini jadi satu kekuatan yang besar. Jadi satu kekuatan buat kita juga kalau ada TNI, Polri, institusi TNI, Polri, di sini juga ada partai besar begitu. Nah, dari situ juga itu kan pasti otomatis nanti akan menggolkan undang-undang. Di mana kalau bisa itu kita juga terlibat di situ nanti. Waktu ada hal-hal yang nggak benar, kita punya akses untuk berbicara ke Ibu Mega. Minimal kita jadi pembisiknya lah gitu. Nah, ke mereka. Nah, ada hal-hal yang ini, ayo cepet dong, amandemen. Kita nggak usah lagi pakai nanti Mahkamah Konstitusi lagi, tapi dengan suara mayoritas di DPR, dengan PDI, dengan nanti menggandeng partai-partai yang lain lagi, untuk tinggal amandemen aja, robah yang syariah-syariah yang untuk tujuan kadrun itu dilawan, jangan dibiarkan seperti itu. Terus kedua juga, apa yang tadi saya pengen ngomong itu, dari PDI itu Ibu Mega itu ya saya rasa juga nanti kalau kita bisa menampilkan ide-ide yang cemerlang, keberanian untuk menyuarakan nasionalisme kita, saya yakin akses ke Presiden RI 1 itu akan gampang. Nah, kalau RI 1 kita bisa masuk ke situ juga, sehingga nanti dengan informal meeting pun ya, walaupun ketemuan dengan Zoom segala macam itu dengan beberapa petinggi, itu akan gampang untuk melakukan perubahan buat bangsa dan negara ini. Ya, saya berharap sih lewat hal-hal yang kecil seperti ini akhirnya jadi pintu akses masuk untuk ke hal-hal yang semakin lebih besar lagi, dengan cerdik dan cerdas. Coba kalau memang bisa ada peluang untuk kita mainkan di situ gitu. Ya, betul. Begitu Pak Pute. Ya, oke, luar biasa. Jadi kita memang akan terus menindaklanjuti ya, membangun opini dan membuat wacana ya bersama dengan Galarua. Nanti minggu depan setelah saya selesai pindahan rumah, nanti kita tata kembali schedule kita supaya ada ini ya, belajar Bible, ada belajar Alkitab lagi seminggu sekali. Tiap Senin tetap ada konsultasi hukum ya, tetap bersama Pak Reinhardt dan Pak siapa kemarin? Manahara ya, Pak Manahara dan Pak Reinhardt ya. Juga tiap jam 6 ada Dr. Medsos ya.
Saudara, jam 4 pagi ada doa fajar, ikut ya, itu banyak mujizat ya, banyak yang mendapat pertolongan, mendapat terobosan dalam hidupnya, ikut ya, doa fajar. Nah, doa fajar kita nggak ada gubrak-gubrak, kita doa fajar kita cari Tuhan, ya, kita merenung. Dan doakan supaya kita segera mobil boxnya bisa segera ini ya, bisa ketemu atau kita dapat gantinya. Oke, Ibu Linda berdoa sebelum tidur.